Ya, kali ini kita akan meneruskan untuk eksposisi dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35 sampai dengan ayat 49. Satu Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ayat yang ke-49. Kita akan baca secara bergantian. Nanti saya baca ayat 35, Bapak Ibu sekalian 36, demikian seterusnya kita baca sampai dengan ayat 49. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh, dan kalau ia tidak mati tumbuh. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemudian tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lainnya. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saya lanjut sampai 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kali ini kita bicara tentang tubuh duniawi dan tubuh surgawi. Jadi dalam kehidupan kita, tubuh kita ini sebetulnya bukan hanya tubuh yang biasa. Meskipun kelihatannya kita sama seperti makhluk yang lain, kita mempunyai tubuh, kita hidup, tetapi ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang lain daripada yang lain, yaitu bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya tubuh secara jasmani, yaitu daging, tetapi tubuh secara rohani, yaitu roh. Tetapi kemudian digambarkan lagi bahwa ada tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita berbeda dengan binatang. Jadi binatang kalau mati selesai, kita kalau mati tidak selesai, kita akan berlanjut. Nah, berlanjut kemana? Ada dua tempat. Yang pertama, kekekalan kepada kebinasaan, atau kekekalan kepada surga yang kekal. Nah, maka ini desain Tuhan bagi kita, harus kita pahami sehingga kita mengerti bahwa manusia setelah mati dia tidak akan berakhir, dalam tanda kutip tidak akan berakhir, sudah tidak ada lagi, tetapi ada satu kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan bagi dia. Maka kalau kita perhatikan tentang tubuh duniawi dan tubuh surgawi, ini suatu kebenaran yang sangat penting. Kenapa penting? Karena Paulus berulang-ulang menjelaskan tentang kebangkitan Kristus. Bahkan di awal kita sudah membahas tentang Paulus membicarakan dua hal. Yang pertama, betapa pentingnya kematian Kristus, karena itu bicara tentang penebusannya bagi kita. Tapi juga bicara tentang betapa pentingnya kebangkitan Kristus,
karena itu berbicara tentang kehidupan kekal kita, pengharapan kita di masa yang akan datang. Lalu orang bukan hanya bertanya tentang apakah ada kebangkitan, tetapi mereka berbicara tentang bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apa mereka akan dibangkitkan. Karena kemudian ada pemahaman tidak mungkin manusia dibangkitkan. Jadi begitu banyak pemahaman, termasuk juga nanti kita bicara tentang bagaimana golongan Saduki, itu golongan imam. Jadi golongan imam ahli Taurat itu terbelah dua. Yang pertama golongan Saduki, mereka tidak percaya tentang adanya kebangkitan, tentang roh, tentang malaikat. Jadi mereka tidak percaya tentang sesuatu yang di luar nalar mereka. Tetapi mereka sangat taat tentang hukum-hukum Taurat, hukum Musa, dan mereka tidak mau adanya tradisi-tradisi adat istiadat orang Yahudi di dalamnya. Tapi golongan berikutnya adalah golongan Farisi. Mereka ketat dengan ajaran Taurat, tetapi juga mereka mencampur adukan dengan tradisi. Yang menarik, mereka percaya terhadap yang namanya kebangkitan, percaya terhadap roh dan juga malaikat. Jadi waktu orang bicara tentang kebangkitan, atau orang percaya bicara tentang kebangkitan, pengharapan di dalam Kristus, Yesus itu bangkit, maka ada orang yang berusaha untuk menyerang pemahaman ini. Sehingga mereka bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apa mereka akan dibangkitkan. Dan ini mungkin jadi pertanyaan kita juga ya, bagaimana tubuh yang sudah mati, yang sudah membusuk, ya kan? Atau yang sudah lama terbenam di dalam tanah itu dapat dibangkitkan. Bahkan ada orang yang bertanya lebih dalam, apakah tubuh orang mati karena kecelakaan, karena dikremasi, lalu karena perang, atau karena bencana alam dapat dibangkitkan? Kalau karena tragedi biasanya misalnya pesawat yang kecelakaan di atas kemudian meledak, lalu kena bom, terpisah badan antara dengan tubuh lain sebagainya. Bagaimana mereka akan dibangkitkan? Ya, tubuh seperti apa yang akan mereka miliki sesudah mereka dibangkitkan? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti di atas ini bukan hanya ditanyakan oleh orang-orang Korintus sebetulnya, atau orang-orang yang menentang kekristenan, tetapi termasuk banyak teman saya juga bertanya. Karena dulu ada pendeta yang tempat saya pelayanan, dia dikremasi, lalu abunya dibagi 3 lagi kan. Biasanya kremasi abunya utuh. Nah, dibagi 3, kemudian 3 titik. Nah, bagaimana menyatukan antara 3 titik ini dari abu-abu ini bersatu? Dalam konsep kita berpikir itu nggak mungkin. Kepala cari kaki, ya kan? Lalu cari tangan, cari bagian-bagian tubuh, nggak mungkin. Tapi kita juga harus berpikir bahwa sebetulnya manusia setelah mati kembali lagi kepada tanah. Tetapi Tuhan bisa nggak membangkitkan, menyatukan semuanya dengan kuasa-Nya? Sangat bisa sekali. Tetapi yang menarik bahwa kita jangan berbicara tentang tubuh kebangkitan itu sama seperti tubuh jasmani. Karena yang digambarkan oleh Paulus bahwa dia memberikan analogi bahwa yang pertama, kalau kita menanam sesuatu, yang kita tanam apa? Tubuhnya apa bijinya? Selalu bijinya kan? Kecuali yang umbi-umbi. Tetapi kebanyakan kita menanam bijinya, baru tubuhnya atau baru pohonnya akan keluar secara perlahan-lahan. Tetapi hukum alam menyatakan bahwa supaya biji itu tumbuh, maka kulitnya akan keluar dan bagian yang lain akan mati, lalu akan hidup tumbuh akar, lalu pohon pelan-pelan ada daun menjadi tinggi, dan kemudian dia akan menghasilkan buah. Jadi apa yang ditabur tidak akan hidup kalau tidak mati terlebih dahulu. Itu yang digambarkan oleh Paulus sebagai analogi. Jadi kita tidak akan dibangkitkan kalau kita tidak mati terlebih dahulu. Ya, memang pada akhir zaman ada orang yang langsung diubah Tuhan dalam tubuh kemuliaan.
Karena nggak mungkin secara tubuh jasmani kita akan naik. Pasti kita melewati zona tertentu di udara sana, kita akan mati, ya kan? Nah, tapi cara Tuhan begitu luar biasa dan menggambarkan bahwa tubuh jasmani kita ini akan berakhir. Jadi yang ditabur dalam tubuh itu tanamannya akan hidup, tetapi bijinya saja. Dikatakan apa yang ditabur bukan tubuh tanaman yang akan hidup, tetapi bijinya saja. Tetapi kepada biji itu Allah memberikan tubuh. Jadi ada tubuh yang Tuhan tanam di dalamnya. Tubuh itulah yang akan tumbuh. Di dalam hidup kita itu bukan hanya tubuh jasmani, saya gambarkan tadi sebagai roh. Dan Tuhan menggantikan dengan tubuh kemuliaan. Kalau biji itu tidak mati, maka tubuh itu tidak akan tumbuh. Nah, ini satu alegori yang disampaikan oleh Paulus supaya mereka mengerti gambarannya. Tetapi juga Paulus menggambarkan dengan analogi yang lain bahwa daging manusia itu berbeda dengan daging binatang, berbeda dengan daging burung, berbeda dengan daging ikan. Daging manusia itu mulia karena dia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Bicara tentang karakter Allah yang tersimpan di dalamnya. Tetapi juga ada hembusan nafas Allah yang dilekatkan kepada manusia. Tetapi juga bicara tentang bagaimana Allah begitu serius datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, sehingga kita itu berharga. Sehingga meskipun sama-sama daging, ya daging manusia tidak untuk dimakan, ya. Kecuali daging ya burung, ikan, dan binatang lainnya. Yang menarik bahwa ya Tuhan Paulus memberi analogi begitu berharganya manusia, sehingga secara struktur ya daging manusia itu berbeda dengan daging ciptaan yang lain. Jadi ini menyimpulkan tentang bagaimana berharganya kita di mata Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam manusia itu tersimpan benih yang namanya tubuh yang duniawi dan juga tubuh yang sorgawi. Tubuh duniawi meskipun nanti akan binasa, tetapi itu penting. Kita tidak boleh menjadikan tubuh kita ini sebagai tempat untuk kediaman dosa. Harusnya menjadi tempat kediaman bait Allah. Meskipun suatu saat kediaman itu akan dibongkar. Sehingga kita tidak boleh merusak tubuh kita dengan cara apapun juga. Kalau bisa sebijaksana mungkin kita mempergunakan tubuh kita. Ya secara sederhana, ya bagaimana kita makan dengan pola makan yang sehat, istirahat dengan istirahat yang pola yang sehat, lalu mengatur tubuh kita dengan mengatur dengan cara yang sehat. Lalu kalau kita tahu bahwa makanan yang kita konsumsi itu berbahaya bagi tubuh kita, ya sebaiknya kita tidak memakan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya karena bagaimanapun, meskipun nanti akan binasa, tetapi bagaimanapun Tuhan memberikan tubuh ini dengan caranya, dengan maksudnya yang sempurna. Karena tubuh ini berbeda dengan tubuh yang lain. Tubuh binatang, daging binatang dan daging ikan dan ciptaan yang lain. Analogi berikutnya bicara tentang bagaimana menggambarkan tentang matahari, bulan, bintang. Meskipun mereka diciptakan secara khusus dalam keagungannya, yang mempunyai fungsi secara luar biasa, yang matahari selalu menyinari kita pada waktu siang, bulan selalu menyinari kita pada waktu malam, lalu bintang-bintang Tuhan anugerahkan, meskipun kecil, tapi sepertinya tidak menarik kalau tidak ada bintang. Mereka mempunyai tujuan masing-masing. Jadi mereka memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tetapi dianalogikan bahwa ya kita lebih penting perannya daripada semuanya itu. Sehingga dikatakan kemuliaan manusia ya sebetulnya berbeda daripada kemuliaan semua ciptaan yang lainnya. Meskipun kemuliaan matahari sepertinya lebih indah daripada kemuliaan bulan, kemuliaan bulan sepertinya lebih indah daripada kemuliaan bintang. Kemuliaan bintang satu dengan yang lainnya sepertinya ada satu bintang yang lebih penting, yang lebih indah. Tetapi di sini dikatakan
kemuliaan matahari itu memang berbeda dari kemuliaan yang lain, nggak bisa disamakan. Dan kemuliaan kita tidak bisa disamakan dengan kemuliaan daripada ciptaan yang lain. Kita berbeda. Dan kemuliaan kita juga berbeda dengan kemuliaan satu dengan yang lainnya. Sehingga punya peran masing-masing. Sehingga kita nggak bisa cemburu terhadap orang lain yang mempunyai peran yang berbeda dari kita. Mungkin terlihat penting. Jangan lupa, Tuhan memberikan peran kepada kita juga yang lebih penting. Sehingga berperanlah sesuai dengan maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Meskipun dalam tubuh yang jasmani. Apalagi ketika kita bicara tentang tubuh yang rohani, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi sebetulnya pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang, bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh seperti apa mereka akan dibangkitkan. Ya, kemudian bagaimanakah tubuh sesudah mati yang sudah membusuk kemudian menjadi tanah dapat dibangkitkan. Itu sebetulnya pertanyaan yang sudah lama dipertanyakan oleh orang ya. Jadi orang Saduki mempertanyakan tentang hal itu. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Dan orang Saduki sebetulnya sudah pernah bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kebangkitan orang mati. Karena dalam tradisi orang Yahudi menurut hukum Musa, kalau misalnya ada seorang saudara ya, saudara yang mungkin tertua menikah dengan seorang wanita, lalu mereka belum dapat anak. Nah kemudian saudara tertua ini meninggal, maka yang harus naik ranjang istilah kita ya, itu saudara yang berikutnya. Jadi menjadi pengganti sampai ke level yang ke-7 orang, itu akan terus menjadi pengganti sampai mendapatkan keturunan. Jadi ada hukum tradisi yang Yahudi yang memungkinkan untuk terjadi seperti itu. Lalu orang Saduki bertanya, kalau misalnya semua mereka mati, wanita ini kan menikahi ada 7 orang bersaudara kan? Semua mereka mati, nanti di sorga yang akan menjadi suaminya siapa? Apakah mereka akan menjadi suaminya semua? Nah, di sini Yesus berkata bahwa kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci manapun maupun kuasa Allah. Jadi kenapa Yesus menggambarkan mereka sesat? Karena itu sebagai gambaran saja bahwa ada istilahnya korban pengganti sampai mendapatkan seorang anak. Tapi ini bukan bicara tentang nantinya di surga sana akan terjadi seperti itu, bahwa mereka akan menjadi suaminya, tidak. Tapi ini bicara tentang ya bagaimana korban pengganti itu terjadi. Itu berbeda dengan kasus tentang kebangkitan. Tetapi mereka berpikir nanti kalau kebangkitan gimana mereka? Ya karena mereka tidak percaya terhadap kebangkitan. Jadi mereka tidak mengerti itu. Dan mereka tidak mengerti tentang kitab suci. Dan menarik, bukan hanya tidak mengerti kitab suci, mereka juga tidak mengerti kuasa Allah yang lampau daripada pemikiran mereka. Ya bagi mereka, kalau ini tidak mungkin terjadi di sana, yang tidak mungkin ada terjadi kebangkitan. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi Yesus menyebut mereka sebagai orang yang sesat, dan Yesus sudah tahu langsung pengertian mereka bahwa mereka tidak mengerti tentang apa itu kebangkitan. Sehingga sebetulnya pertanyaan mereka berusaha untuk menjebak Yesus supaya ya kalau tidak ada dari antara satu di antara mereka yang akan menikah dengan dia, ya berarti tidak akan terjadi yang namanya kebangkitan. Jadi ini pemahaman yang salah. Padahal Yesus hanya bicara dalam hukum Yahudi menggambarkan tentang bagaimana ada sistem pengganti ya, pengganti daripada hukum pernikahan itu. Jadi kalau abangnya tidak mewariskan keturunan kepada istrinya, kalau abangnya sudah mati ya adiknya bisa naik ranjang lalu menikah dengan istri abangnya itu. Itu terjadi pada orang Yahudi karena sistem adanya pengganti. Nah, Paulus menyebut orang-orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan itu sebagai orang yang bodoh.
Mengapa? Karena sebetulnya mereka menghina Allah. Mereka tidak mengerti tentang kebesaran kuasa Allah yang sanggup, ya jangankan orang mati menjadi hidup ya, atau orang mati menjadi bangkit. Kita yang tidak ada menjadi ada, Tuhan bisa lakukan semuanya itu, ya kan? Tidak ada yang mustahil dalam kuasa Allah. Allah bisa menciptakan manusia dari tidak adanya ayah dan ibu. Siapa itu? Adam dan Hawa. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, ada manusia, ya kan? Lalu Tuhan menciptakan Kristus tanpa laki-laki, ya dalam tanda kutip ya, sehingga nanti jangan disalah mengerti. Jadi Kristus bisa hadir dalam dunia ini melalui seorang perawan Maria. Jadi tanpa laki-laki. Hanya kita dihadirkan dengan laki-laki dan perempuan kan. Kita dihadirkan adanya laki-laki dan perempuan. Jadi cara Tuhan itu begitu kaya, Tuhan itu begitu sempurna di dalam caranya untuk melakukan sesuatu. Artinya bahwa ketika mereka mengurung Tuhan dalam pemikiran mereka yang terbatas tentang kebangkitan, jadi sebetulnya mereka adalah orang yang bodoh. Karena mereka hanya berpikir dengan wawasan mereka yang sangat sempit, ya kan? Mereka tidak mengerti kemahakuasaan Tuhan. Kenapa sempit? Ya karena tidak mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Karena tentang kebangkitan sebetulnya sudah tersebar di dalam PL Perjanjian Lama. Nanti kita akan lihat. Kemudian mereka mengurung Tuhan dalam pemikiran mereka yang sempit, terbatas. Ya, mereka tidak mengerti kemahakuasaannya. Lalu menganggap Allah seperti manusia. Jadi, ya kalau manusia mustahil melakukan sesuatu, mereka berpikir ya Tuhan mustahil melakukan sesuatu. Padahal ada Alkitab berkata, ya memang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Bagi manusia mustahil, ya tetapi bagi Allah tidak mustahil, ya kan? Jadi nggak ada mustahil bagi Tuhan. Untuk kita sudah membusuk, kita sudah menjadi abu, kita sudah dimakan cacing, nanti cacingnya pergi kemana-mana, ya kan, membawa daging kita. Mustahil nggak bagi Tuhan untuk membangkitkan kita? Nggak ada mustahil. Jadi cara kita terbatas itu jangan dipakai untuk mengukur suatu kebenaran yang daripada Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Maka menariknya, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Abraham dan orang-orang beriman lainnya, mereka percaya terhadap kebangkitan. Nah, coba kita lihat dari Ibrani 11, 17-19. Karena iman maka Abraham taat tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini menarik. Jadi sebelum orang yang lainnya hadir, zaman Abraham itu kita perhatikan, Abraham sudah tahu tentang adanya suatu kebangkitan. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi kepercayaan Abraham ini luar biasa ya. Lalu di dalam Mazmur 16 ayat 9-10, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini bicara tentang kebangkitan. Lalu Yeskiel 37:2-3 dikatakan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Jadi dalam bagian ini mereka mengerti tentang Tuhan
bisa membagikan orang, dan Tuhan bisa melakukan semuanya. Kemudian dalam 1 Samuel 2 ayat 6, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi Tuhan mematikan, dan juga Tuhan menghidupkan seseorang. Lalu saya baca yang terakhir, Yesaya 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Jadi ini bicara tentang bagaimana sebetulnya ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama itu menunjukkan tentang orang-orang Perjanjian Lama percaya bahwa adanya kebangkitan. Bagaimana kemudian orang di dalam Perjanjian Baru mempertanyakan tentang kebangkitan? Bagaimana kemudian kita tidak percaya tentang kebangkitan? Tapi memang menarik bahwa tentang kebangkitan ini adalah sesuatu yang sentral dalam iman Kristen, ya. Jadi tidak ada secara khusus, meskipun agama lain berbicara tentang nanti mereka akan selamat, tetapi proses bagaimana mereka menuju surga itu bagaimana mereka tidak tahu. Yang menarik, Alkitab menggambarkan bahwa ya karena kita berdosa kita akan mati. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena Kristuslah yang pertama kali mewakili semua orang di antara orang mati yang bangkit. Jadi kalau bukan Kristus bangkit, dikatakan oleh Paulus, maka sia-sialah pemberitaan kami. Kita masih hidup dalam dosa kita, dan kita pasti binasa. Tapi karena Kristus sudah bangkit, maka dia memberikan suatu pengharapan. Jadi mengapa ada kebangkitan? Ya karena Allah Maha Kuasa sanggup membangkitkan orang mati dan mengubah tubuh yang sudah mati menjadi tubuh kemuliaan. Jadi meskipun nanti kita sudah mati, kita tidak akan selesai dan berakhir di sana, ya. Nanti kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan, kita akan bangkit bersama dengan Kristus yang sudah bangkit. Sehingga sebetulnya ketika kita dibaptis, itu menggambarkan tentang bagaimana kita menenggelamkan, membasuh dosa-dosa kita di dalam darah Kristus. Waktu kita keluar dari air itu menggambarkan bagaimana kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Atau meskipun tidak dengan cara Islam, ya, tetapi itu juga menggambarkan tentang bagaimana kita disucikan oleh darah Kristus, dan bagaimana kita juga percaya di dalam kebangkitan Kristus. Dan waktu kita mengadakan perjamuan kudus, itu ada pengharapan bagi kita bahwa Kristus yang telah menyelamatkan kita, Dia akan datang menjemput kita, membawa kita ke dalam persekutuan dengan Dia. Jadi ada hubungan yang luar biasa di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa ada kebangkitan? Karena di balik tubuh jasmani ada tubuh rohani yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita membutuhkan Tuhan, sehingga semua orang agama manapun berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Meskipun orang berkata saya ateis, tapi menariknya ateis pun berkata pada akhirnya ya mereka gentar menghadapi kematian mereka. Sehingga ada seorang ateis berkata mati-matian, demi Allah tidak ada Allah, katanya. Nah, berarti dia percaya kepada Allah, kan demi Allah tidak ada Allah. Meskipun orang tidak mengakui Tuhan, seperti yang saya ajarkan pada waktu lalu, dengan suatu pemahaman bahwa seperti Firaun, pada akhirnya dia harus tunduk dan mengakui bahwa Tuhan itu ada. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, oh saya hanya punya tubuh jasmani, nanti kalau saya mati saya akan berakhir. Tetapi Alkitab menggambarkan tidak seperti itu. Kita punya tubuh rohani yang diberikan oleh Allah. Kita tidak akan berakhir seperti itu. Ya, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, nanti kita akan dihakimi dan dihukum oleh Dia.
Tapi kalau kita percaya kepada Dia, kita akan menikmati sukacita bersekutu dengan Dia. Jadi kenapa ada kebangkitan? Ya karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ya Kristuslah yang meneguhkan kebangkitan kita sehingga kita dibangkitkan. Dan Kristuslah yang pembuka jalan dari antara orang mati. Karena ada kekekalan yang disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi ini merupakan suatu sukacita bahwa ya setelah saya mati, saya tidak berakhir dengan percuma, tapi ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi saya, sehingga apa yang saya lakukan dalam hidup ini itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bukan menjadi bekal, tetapi menjadi sesuatu yang ya baik dipersembahkan kepada Allah sebagai korban yang harum yang berkenan kepadanya. Jadi bagaimana kita menabur kehidupan ini dan apa yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Karena suatu saat nanti Alkitab menggambarkan bahwa kita akan menikmati kekekalan bersama dengan Dia. Kita akan bersekutu dengan Dia. Nah, yang perlu kita tahu bahwa kemuliaan tubuh duniawi itu berbeda dengan tubuh sorgawi. Tubuh duniawi ini seberapapun kita merawatnya, dengan cara apapun kita berusaha menjaganya, tubuh kita ini cepat atau lambat akan ditabur dalam kebinasaan. Mau berusaha bagaimanapun kita menarik kencang kulit kita ya supaya tidak keriput, pada suatu saat mungkin tidak keriput tetapi kita akan mati. Ya saya lihat kasihannya orang operasi plastik. Ya kalau berhasil ya puji Tuhan, tapi kalau enggak jadi hancur ya kan. Dan orang berusaha mempercantik diri dengan skincare yang luar biasa. Ya kalau itu bagus, ya bisa lebih mencerahkan. Tapi kalau tidak bisa merusak tubuhnya. Orang berusaha merawat dirinya sedemikian rupa, ya itu nggak salah ya. Ya tapi kita harus ingat, sebagaimana kita mau merawat tubuh kita, mau dengan pola makan sehat, mau dengan ya skincare, mau dengan operasi plastik, mau ditarik sana ditarik sini. Ada sekarang transplantasi untuk rambut ya kan, ya untuk alis. Memang manusia ini berusaha untuk menyegarkan diri dengan caranya, tetapi pada akhirnya itu akan ditabur dalam kebinasaan. Tetapi yang menarik, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya ditabur dalam kebinasaan, tetapi kita akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Akan ditabur dalam kehinaan, tetapi kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Sehingga ada orang berkata, dia sekarang sudah tidak sakit lagi, karena mungkin berjuang dengan penyakitnya sehingga dia meninggal ya. Dan harapannya adalah orang itu tidak sakit lagi, orang itu tidak lemah lagi. Ada kekuatan karena perubahan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ya bayangkan kalau tubuh kita ini sama seperti tubuh yang di dunia ini, ketika kita masuk surga, wah kita pasti akan nunggu-nunggu kapan saya mati lagi. Tapi karena Tuhan beri tubuh kekekalan, tubuh yang sempurna, ya di sana tidak ada lagi yang namanya kita perlu untuk menunggu-nunggu kematian. Ya kan? Karena Tuhan sudah memberi suatu harapan. Siapa yang melakukan semuanya itu sehingga kita ada tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita? Manusia pertama mewariskan tubuh yang bisa binasa. Tapi manusia yang kedua, siapa itu? Yaitu Kristus. Dia mewariskan tubuh yang tidak bisa binasa. Ya, Adam mewariskan yang binasa, Kristus mewariskan yang tidak binasa. Maka berita kebangkitan sangat penting, karena itu bicara tentang Kristus yang mengubah kita. Yang tadinya kita harus binasa, harus mati, tapi dengan Kristus, karena Kristus kita dibangkitkan dari antara orang mati dan menikmati persekutuan yang kekal. Ya kita semua akan mati. Kalaupun kita diangkat seperti Elia misalnya,
kita juga akan mati karena kita akan melewati ozon ya, titik tertentu yang akan kita berhadapan dengan kematian. Tetapi yang menarik bahwa meskipun kita akan mati sebagai orang percaya, kita tidak akan mati dalam kebinasaan. Kita mati dalam suatu pengharapan di dalam Tuhan. Nah sekarang apakah kita akan takut mati? Ya menurut saya mungkin ada kegentaran ya, tetapi tidak perlu takut sedemikian rupa sehingga kita seakan-akan ya tidak mau mati. Kita harus berkata ya saya akan mati, tapi saya akan menjalani hidup ini dengan baik, sehingga waktu saya mati dengan elegan, mati dengan melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan saya. Saya menjadi jawaban, saya menjadi berkat, dan saya hidup memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang sangat penting. Jadi bukan tentang takut matinya, tapi takutlah kalau kita tidak bermakna dalam kehidupan kita ini. Karena kalau bicara tentang mati ya semua orang akan mati. Mau itu presiden, mau itu orang yang paling bawah, ya kan? Mau itu pendeta, mau itu orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka pun pasti mati. Karena semua orang diwariskan ada dosa, kutuk dosa daripada Adam. Tetapi Kristus memberi harapan yang luar biasa. Mengapa kita dibagikan dalam tubuh kemuliaan? Yaitu karena Kristus yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah dan mulia di dalam kerajaan-Nya. Jadi di hadapan Allah kita diterima karena Kristus yang menjadi jaminan. Ya saya percaya kalau kita masih berdosa, kita tidak layak, kita tidak akan dibawa dalam persekutuan dengan Bapa. Tapi karena Kristus telah melayakkan kita, karena telah menebus kita, memberi jaminan kekal kepada kita, maka waktu kita mati ya kita dibawa dalam persekutuan Allah yang kekal. Jadi manusia pertama itu menjadi makhluk yang hidup dikatakan, tetapi manusia yang kedua itu menjadi makhluk atau roh yang menghidupkan kita. Sehingga berbeda kalau kita hanya hidup dan kita hidup karena roh yang menghidupkan kita. Kalau orang hanya hidup ya kepentingannya apa? Kepentingannya cuma makan minum, cuma kehidupan setara daging. Tetapi kalau ada roh yang menghidupkan ya kepentingannya lebih daripada itu. Ya bukan hanya tentang makan dan minum, bukan hanya tentang daging, tetapi bagaimana rohnya yang dihidupkan. Sehingga kalau orang secara roh dihidupkan oleh Tuhan, ya cara berpikirnya lain daripada yang lain. Bukan hanya tentang hal-hal yang jasmani, meskipun dia butuh yang jasmani, tetapi dia juga akan berpikir tentang perkara yang rohani, perkara di atas. Sehingga firman Tuhan juga berkata, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita melupakan yang di bumi ini ya. Di bumi ini penting sekali, tapi juga penting untuk memikirkan tentang hal-hal yang di atas, yang surgawi, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi kita bukan hanya ngebut untuk kehidupan di dalam dunia ini, tetapi kita juga memikirkan lebih serius lagi untuk hal yang akan datang. Kita jangan berpikir, yang dunia ini kan milik saya, nanti yang sana kan itu urusan Tuhan. Ya harusnya apa yang saya akan kerjakan di dalam dunia ini mencerminkan apa yang terjadi di dalam kekekalan sana, ya kan? Sehingga impact atau dampak yang saya kerjakan dalam dunia ini berdampak kepada kekekalan. Meskipun kita tidak nabung untuk kekekalan ya. Jadi kita tidak berpikir seperti ajaran yang lain yang berkata kalau kita memberikan persembahan yang banyak berarti nanti kita akan membuat rumah di surga yang lebih bagus. Tidak. Itu bukan pemahaman kita. Yang kita pahami bahwa apa yang saya kerjakan di sini karena ada suatu dampak yang besar untuk kekekalan, untuk kerajaan surga. Jadi mereka dikatakan yang dari debu sama dengan dia yang dari debu. Sehingga sifat tabiat kita lebih banyak mewarisi sifat dan tabiat daripada Adam sebelum kita percaya kepada Kristus. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, orang-orang yang hidup di dalam dia ya sama dengan dia yang adalah surgawi. Itu yang diistilahkan seringkali disampaikan, kita menjadi serupa dengan Kristus.
Jadi tabiat kita bukan lagi tabiat seperti Adam yang selalu ingin hidup dalam dosa, tapi tabiat kita adalah tabiat seperti Kristus yang selalu ingin hidup di dalam kebenaran daripada Tuhan. Jadi dalam bagian ini ada sesuatu hal yang besar yang kita miliki sebagai orang percaya. Kita memiliki pengharapan sebagai anak-anak Allah. Yang menjadi pengharapan kita kelak adalah kita akan dibangkitkan memakai rupa yang baru, tubuh yang baru. Bentuknya seperti apa saya nggak tahu, ya kan? Yang pasti bukan seperti wujud setan ya. Bisa putih, bisa hitam. Biasanya setan kan digambarkan seperti itu kalau hantu kan. Tapi yang pasti kita diubah dalam suatu kemuliaan yang Tuhan kerjakan yang sangat sempurna bagi kehidupan kita. Saya meyakini seperti ini. Kalau Tuhan begitu sempurna menciptakan kita dalam tubuh manusia ini, kita diciptakan dalam gambar dan rupanya. Apalagi ketika kita diubah dalam tubuh kemuliaan, ya pasti lebih daripada semuanya itu. Saya nggak bisa menggambarkan karena saya belum pernah ke sana dan belum ada orang dari sana datang ke sini. Tapi kita bisa melihat bagaimana Kristus ya dengan hadir, dengan kewibawaan, dengan pemahaman yang luar biasa tentang Allah Bapa. Jadi Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak akan mati semua, tapi kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Itu dikatakan ayat 51 dan 52. Yang pasti bahwa orang yang sudah meninggal, mereka dibangkitkan, mereka diubahkan dalam suatu tubuh kemuliaan, ya kan? Tapi mereka yang belum meninggal, kalau Tuhan sudah datang, ya mereka akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kita harus ingat, sementara kita dalam dunia ini, pakailah tubuh kita sebaik mungkin untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa kalau kita nanti mati, kita nggak terus-terus di tanah ya. Ya bahwa kemudian orang datang ke kubur kita, puji Tuhan. Kalau enggak pun nggak usah pusing, karena kita sudah tidak ada di situ. Kita sudah dibawa ke dalam suatu kemuliaan yang indah bersama dengan Tuhan. Yaitu hanya tempat untuk meletakkan tubuh secara jasmani kita saja, tetapi secara tubuh sorgawi kita sudah bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga kalau sedemikian luar biasa Allah menganugerahkan hal yang terbaik bagi kehidupan kita, kita tidak diletakkan dalam tubuh kebinasaan, tapi ada tubuh kemuliaan yang diberikan kepada kita. Maka ini menegaskan kepada kita, mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan setia sampai akhir. Kita harus pertanyakan, layak nggak kita dapat suatu tubuh kemuliaan yang begitu mulia yang Tuhan berikan kepada saya, kalau saya sembarangan dalam hidup ini? Ya meskipun Tuhan akan menganugerahkan rasa-rasanya, kita akan berkata, wah saya tidak pantas untuk mendapatkan semuanya itu. Dan menegaskan kepada kita bahwa kita harus terus berjaga-jaga dalam kualitas kehidupan rohani kita. Jadi jangan hidup dengan sembarangan. Jadi kalau kita betul sebagai anak Tuhan, kita akan menjaga kualitas keberimanan kita. Kita akan mengembangkan talenta kita. Kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa, yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu mencerminkan bagaimana seharusnya kita menerima yang terbaik, ya kan? Ya, kalau kita mau menerima yang terbaik, ya kita lakukan hal yang terbaik. Meskipun ini bukan transaksi ya, tapi ini hanya suatu pengertian bahwa ya Tuhan sudah lakukan hal yang terbaik. Bahkan kekekalan Tuhan jamin. Tubuh kita Tuhan ubah dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang tidak akan binasa. Ya kita harus berpikir sebaik mungkin, ya apa yang harus saya lakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan namanya. Ya, sehingga semasa diberi tubuh secara jasmani ini dengan kelebihan, kekurangan, kekuatan dan kelemahan, yang kita pakai untuk
memuliakan nama Tuhan. Punya suara yang bagus, nyanyilah untuk Tuhan. Punya talenta, pakailah untuk Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan bekerja, bekerjalah yang baik. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melayani, layanilah dengan baik, seperti melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Nah, itu akan membawa kita untuk memahami tentang hal yang luar biasa, tentang tujuan hidup saya, bukan hanya demi kepentingan saya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.